selalu kita mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah mencurahkan keselamatannya, salawatnya buat beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang baru dari kitab tauhid ini, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Ad-du'a di sini bermakna ad-da'wah. Bab anjuran berdakwah, menyeru manusia, mengajak manusia untuk mempersaksikan, untuk mengamalkan la ilaha illallah, tauhid dalam kehidupannya. Oleh sebab itu qala al-muallif rahimahullah taala bab du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah atau mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, karena khitab al-mukhatab yang Allah ajak berbicara dalam ayat ini berdasarkan sabab nuzulnya, sebab diturunkan ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang secara historis dari segi sejarah adalah untuk Nabi, namun syariat Islam itu syamilun li jami'il insan. Syariat Islam itu mencakup seluruh manusia, tidak hanya bangsa Arab, tidak hanya kepada para nabi dan rasulnya, kecuali memang ada dalil yang menunjukkan sebuah syariat, sebuah hukum agama hanya khusus bisa diamalkan oleh nabi. Namun secara umum hukum asli, hukum asal dari sebuah syariat adalah li jami'in nas, untuk seluruh manusia. Illa dalla dalilun ala takhsisihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Memang ada syariat itu yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi bertahanus, Nabi menyendiri. Kalau bahasa kita nyebedi, bersemedi di Gua Hira. Nah, ini khusus bagi Nabi, karena Nabi lah manusia yang diberi wahyu. Selain Nabi nggak ada yang diberi wahyu. Dan Nabi Muhammad SAW adalah penutup seluruh para nabi dan rasul. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Yusuf ayat 108 ini, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hazihi sabili." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada seluruh umat Nabi ini Pak, ada dua. Ada umat dakwah dan ada umat mujibud dakwah. Ada umat Nabi yang didakwahi yang belum menerima dakwah Nabi, ada umat yang sudah mujibud dakwah, yang sudah menerima dakwah Nabi SAW. Jadi ayat ini Allah menyuruh Nabi mengatakan kepada seluruh umat beliau, "Qul," katakan wahai Muhammad, ini adalah jalan. Lihat Pak, dalam ayat ini jalan diberikan dalam konteks isim mufrad sabil, yang mana jamaknya subul, jamak taksir. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya jalan Islam itu cuma satu.
Sabilun najah, jalan keselamatan itu cuma satu. Sedangkan jalan-jalan kesesatan itu banyak. Sehingga di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, ya kan, Nabi para sahabat mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan. Ya. Rasulullah SAW itu pernah membuat sebuah garis, ya kan? Kemudian di sisi garis itu yaminan, ya, sebelah kanan wa shimalan, ya, dan sebelah kirinya beliau membuat banyak, ya, khutub, ya, banyak garis, gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hada sabili, ini adalah jalanku yang menuju kepada jalan garis yang lurus yang satu. Kemudian di sebelah kanan dan kirinya ada banyak garis yang dibuat. Kemudian beliau mengatakan, dan dalam banyak garis ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Gitu. Ya. Kemudian turunlah, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak salah itu, saya lupa ayatnya, ya. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi SAW mengajak, ya, umatnya hanya yang mengikuti jalan yang satu itu saja, ya, jalan yang lurus, ya, jalan yang satu. Kemudian yang kita minta dalam doa kita hanya satu, ya, ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu mufrad, ya, itu satu saja. Jalan yang mana yang kita minta itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat, ya Allah. An'amta 'alaihim. Telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Itu dijelaskan, ya, dalam ayat yang lain. Ya kan, daripada para syuhada, kemudian siddiqin, ya kan. Kemudian para sahabat, intinya para sahabat, ya, para sahabat Nabi SAW. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yang telah Allah beri nikmat, nikmat mati syahid, ya. Karena nikmat yang sebenarnya adalah nikmat iman. Bahkan di antara para sahabat yang ada yang sudah diberi kabar gembira dengan surga walaupun masih hidup, ya. Walaupun, ya kan, para sahabat itu belum meninggal ketika Nabi memberitahu kepada sahabat yang lainnya, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah. Ini boleh kita mentakyin, ya, memvonis kalau ada dalil yang memvonis. Bahkan ada 10 sahabat yang sudah diberi gambaran, diberi kabar gembira masuk surga. Inilah jalan yang selamat, itu jalannya para sahabat. Jadi Nabi disuruh oleh Allah memerintahkan untuk mengatakan kepada sahabatnya, inilah jalan itu. Jadi bagaimana jalan Nabi itu? Ad'u ilallahi, aku, ya, menyeru, berdakwah kepada Allah, bukan berdakwah kepada diri beliau, mengajak orang menyembah Allah, tidak. Bahkan beliau sangat marah, ya, kalau ada sahabat yang salah ucap saja marah beliau, ya. Seperti yang sedikit kita sampaikan hadisnya, sahabat ada yang mengatakan, insyaallah wa syi'ta, kalau Allah menghendaki, kemudian dan kamu wahai Rasulullah, maka Nabi sangat marah. Apa kata beliau? Aj'altani lillahi niddan, apakah engkau akan jadikan aku ini sekutu bagi Allah? Qul insyaallah tsumma syi'ta. Dalam doa yang lain, qul insyaallah wahdahu. Kalau engkau ingin mengatakan insyaallah dan ingin engkau sebutkan juga masyiah, kehendak dari manusia, dengan pakai waw. Jangan katakan wa syi'ta. Karena kalau pakai huruf waw atau kata sambung waw, ini maknanya, ya, penyamaan, jadi antara Allah dan makhluk. Namun menggunakan kata summa itu ada urutan, ada Allah didahulukan. Dalam doa yang lain jangan sebut dengan makhluk.
Kan kul masya Allah wahdahu, katakan masya Allah saja, katakan masya Allah semata. Menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu hanya mengajak ilallah, kepada Allah. Ia tidak pernah mengajak manusia untuk menyembahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Nabi berdoa, saking luar biasanya doanya beliau dijabahi oleh Allah, karena memang doanya Nabi mustajab. Apa doanya Nabi? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Doa Nabi adalah Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sehingga pada sampai saat ini Allah berikan, Allah takdirkan orang yang mengatur Masjid Nabawi, yang mana dahulu kuburan Nabi di samping Masjid Nabawi, yakni di rumah istrinya, di rumah beliau, istrinya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga dipagarlah, dibatasilah kuburan Nabi itu menjadi tiga pembatasnya, 3 pagarnya. Jadi kalau Bapak lihat di internet kalau kuburan Nabi itu ada 3 ada 3 pagarnya. Sehingga ada orang-orang yang berbuat syirik, dia kan nggak bisa lagi, karena memang sudah Allah takdirkan yang akan menjaga kuburan tersebut adalah orang yang bertauhid. Sempat dahulu ada pada masa Syarif yang menguasai ini sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebelum Ibnu Saud yang bekerjasama dengan Syekh Muhammad sebelum beliau menundukkan, karena Jazirah Arab waktu itu berkabilah-kabilah. Jadi kekuatannya itu tergantung dengan sukunya. Sehingga ahli sejarah mengatakan mereka tidak di bawah ini karena ada juga fitnah yang menuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan Ibnu Saud memberontak kepada kekhalifahan Turki Utsmani ketika itu. Ini nggak benar, karena memang Arab itu nggak pernah dijajah apapun. Jika negara yang nggak pernah dijajah, dan antaranya Arab Saudi di dunia ini nggak pernah. Inggris nggak bisa masuk gitu. Namun mereka itu dahulu dikuasai oleh suku-suku, kabilah-kabilah. Namun yang dipandang waktu itu Syarif, ada yang mengaku keturunan Nabi walau apakah benar atau tidak gitu. Kalau di Hadramaut seperti Habaib lah. Dan terbukti mereka sebenarnya yang bekerjasama dengan Inggris gitu. Ingin waktu itu berusaha untuk menjajah Arab, namun alhamdulillah dengan izin Allah tidak bisa. Mereka yang menguasai Ka'bah, menjajah Jazirah Arab gitu. Sehingga Allah SWT mentakdirkan Syekh Muhammad bin Wahab dengan Raja Saud. King Saud itu awalnya dia cuma ketua kabilah, ketua sukunya. Kemudian setelah itu dia mengajak bersatu suku-suku yang ada di Jazirah Arab waktu itu, kemudian membentuk kerajaannya. Sehingga berdirilah Al-Mamlakatul Arabiyah, Al-Mamlakatus Saudiyah Al-Arabiyah, kerajaan Arab Saudi. Al-Mamlakatul Arabiyah Saudiyah, kerajaan Arab Saudi. Seperti itu. Ini ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berjuang ingin menegakkan tauhid, ingin menegakkan tauhid, yang mana waktu itu sebelum Syekh berdoa diberikan oleh Allah kekuatan berupa kekuasaan yang ditolong atau yang dibantu oleh kekuasaan yang ada pada King Saud ini. Dulu itu luar biasa, kubah-kubah, kuburan dibangun, orang Arab berkah, tawassul. Itulah beliau menulis buku ini, konteksnya seperti itu, sehingga beliau tulis buku Al-Usul Salasah, beliau tulis buku Usul Sittah, beliau tulis tentang kitab Tauhid, karena melihat keadaannya seperti itu. Jadi kenapa di zamannya Imam Syafi'i nggak menulis buku seperti ini? Karena memang belum ada kesyirikan dulu
itu. Karena beliau menulis buku seperti ini karena sesuai dengan konteks zaman. Jadi kenapa sahabat nggak ada buat buku nahu ala dunia? Kenapa? Ya karena sahabat nggak butuh itu, sahabat itu nggak paham nahu gitu. Namun ketika terjadi pergeseran bahasa, ya kan, banyak orang-orang yang orang asli bahkan sudah tercampur bahasanya, sudah tidak fusha lagi, ya kan, sudah bercampur dengan bahasa lain sehingga lahirlah bahasa-bahasa amiyah, bahasa-bahasa pasaran. Nah, maka di situ barulah mulai dibuat disusun buku dalam masalah nahwu. Kemudian tajwid, kenapa di masa sahabat nggak ada buku Tuhfatul Atfal, ya kan, Manzumah Al-Jazariyah misalkan, ini kan baru-baru ada, ya kan, belum. Nah, kenapa? Karena mereka nggak butuh tajwid. Karena para sahabat itu langsung belajar dengan Nabi dikitabkan langsung oleh Jibril, ya kan, sudah bagus makhrajnya. Namun ketika ya orang-orang Arab itu, ya kan, sudah tercampur bahasa itu, pronunciation-nya itu makhrajnya yang sudah tercampur dengan bahasa lain, sehingga butuh ilmu dalam masalah itu disusun lagi. Begitu juga beliau, kenapa para sahabat nggak ada nulis buku seperti ini ya? Iya, karena mereka langsung ya ilmunya hafalannya gitu ya. Dan kenapa di zaman Imam Syafi'i ada juga orang yang mengatakan, kok di zaman Imam Mazhab kok nggak ditulis kitab yang seperti ini? Ya sebenarnya sudah ada dalam kitab-kitab tafsir ya, karena beliau ini mengambil dari Al-Quran dan kitab tafsir. Namun beliau ini ya menyusun buku ini karena sesuai dengan reality ya, realitas fakta yang ada pada masa beliau yang banyaknya terjadi kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah. Ini asal muasalnya. Ya, jadi antum bisa baca itu sejarahnya ya, sejarah kesyirikan sebelum Syekh Abdul Wahab itu memberantasnya. Ini luar biasa. Kuburan-kuburan dikeramatkan ya. Orang itu sudah ya hatinya itu sudah terikat dengan kuburan ya. Itulah yang digebar-gebar oleh para sufi. Nah, para sufi inilah yang memfitnah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya kan, seperti di antara Zaid Ahmad Dahlan, ya kan, yang mana dia menjadi rujukan sufi di Indonesia juga. Nah, di situ asal muasal mereka benci sekali dendam dengan Syekh Muhammad bin Wahab dan juga kepada Ibnu Saud ya, bin Saud, yang mana ya bin Saud menumpas ya keyakinan dan kebiasaan mereka dahulu, sehingga dendamnya sampai sekarang gitu ya. Inilah cikal bakal yang dimiliki. Kalau tidak kembali dia kepada pembahasan ini, jadi jalan yang Nabi itu adalah berdakwah. Namun berdakwahnya adalah kepada Allah, ya, tidak kepada hizbiyah, ya, tidak kepada dunia, ya, tidak kepada diri, ya, namun kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, basirah adalah hujjah, Quran, di atas ilmu, di atas petunjuk. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah dari segala hal yang tidak layak yang disadarkan, yang disifati kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku juga tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Qala Syarih hafizahullah ta'ala, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah menjaga beliau mengatakan, munasabatul babi di kitab tauhid, korelasi atau kesesuaian bab ini ya terhadap kitab tauhid. Apa kaitannya? Nah, jadi bab yang kita bahas sekarang adalah bab berdakwah kepada la ilaha illallah. Jadi kata beliau, apa hubungannya gitu ya antara judul bab ini dengan judul kitab ini, dengan kitab tauhid yang dibahas. Kata beliau, anna musannif rahimahullah ta'ala lamma dzakara fil abwab as-sabiqati at-tauhid wa fadlahu. Sesungguhnya penulis yakni Syekh Muhammad bin Wahab, jadi ketika beliau menyebutkan pada bab-bab sebelumnya tentang tauhid dan keutamaannya, wa ma yujibul khaufa min dhiddihi, dan bab tentang apa yang mengakibatkan rasa takut dari lawannya tauhid, yakni dari syirik. Kemudian dzakara fi hadzal bab, kemudian dia menyebutkan pada bab ini annahu la yanbaghi liman arafa dzalik, sesungguhnya tidaklah pantas ya, tidaklah
ya bagus gitu. Bagi siapa yang telah mengetahui tentang tauhid, telah mengetahui tentang utama tauhid, tentang wajib takut dari syirik, ya kan? Kalau dia sudah tahu tentang tauhid, tentang utamanya, tentang bahaya syirik, harus wajib takut dari syirik, maka tidaklah pantas baginya ya an yaktasiru ala nafsihi, mencukupkan untuk dirinya saja. Pengetahuannya tentang tauhid itu hanya dia saja yang tahu, maka enggak pantas ya kan? Jadi kalau seandainya orang itu sudah paham tauhid, tahu utamaannya, tahu syirik, tahu bahayanya syirik ya, bal yajibu alaihi an yad'u ila Allah, maka wajib baginya untuk berdakwah kepada Allah, mendakwakan tauhid yang telah dia fahami tersebut. Ini korelasinya ya antara bab ini adalah bab menjelaskan tentang apa? Anjuran untuk mengajak manusia, anjuran untuk berdakwah kepada manusia kepada tauhid. Jadi kalau seandainya kita pada bab sebelumnya kita sudah tahu apa itu tauhidnya, apa keutamaan tauhid, ya, apa itu syirik, apa bahaya syirik, ya kan? Kita harus takut dengan syirik. Kalau kita sudah tahu hal itu semuanya, maka itu tidak hanya cukup untuk kita. Karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala wa tawassaw bil haqq, untuk saling menasihati dengan kebenaran. Ya kan? Dan tidak ada lagi kebenaran yang lebih benar daripada tauhid gitu. Maka untuk itu ya kita dianjurkan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah itu seperti apa? Memperkenalkan cara mengesahkan Allah dan memperingatkan manusia perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Apa itu? Syirik. Jadi kita udah tahu itu bahayanya yang syirik ya. Jadi jangan diam-diam gitu. Nah, syirik ya asal tidak ada aku bila yang syirik gitu ya. Lantaran dia orang syirik. Itu enggak ini lain bagi ini. Ya kan? Itu bukan orang yang sayang sama saudaranya. Karena seorang muslim itu harus sayang dan cinta sama saudaranya. Rasul mengatakan, sering kita dengar hadis yang sangat masyhur, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak dikatakan sempurna. Ya, tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia cinta dirinya, suka dia tahu tauhid, dia suka tauhid, dirinya itu senang bertauhid, dan dia tahu apa itu tauhid, tahu bahaya syirik, ya kan? Maka dikatakan sempurna imannya kalau dia juga menginginkan hal itu kepada saudaranya. Jadi kalau seandainya kita sayang sama orang tua kita, jangan diam, ya. Orang tua kita kita pun jangan diam kita terangkan. Nah, tapi beliau lanjutkan ya. Bal yajibu alaihi an yad'u ila Allah, bahkan wajib atasnya untuk mengajak berdakwah ke jalan Allah. Lihat, namun dengan cara apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang hikmah, dan dengan cara yang mengandung pelajaran yang baik. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana ini adalah jalan para rasul dan pengikutnya. Bismillah. Jadi kalau kita sudah paham ya tentang syirik, kita sudah tahu tentang dakwah sunnah. Kita ingin ikut tetangga kita ikut tahu juga tentang itu. Itulah orang yang sayang sama tetangganya. Dia ingin juga orang kampungnya kenal sunnah. Jadi dia berusaha bagaimana kajian ada di kampungnya. Nah, gitu orang yang sebenarnya perhatian. Jadi orang yang sayang yang sebenarnya ya, tidak hanya sebatas sayang di dunia. Kalau sayang di dunia kasih aja duit ya, kalau duit ya. Senang dia kan? Tapi kan itu untuk dunia saja kalau begitu. Ya kan, habis tidak, ya kan? Namun dia ingin senang sayang sampai ke akhirat. Maka bagaimana ya saudaranya, sanak familinya, bahkan orang kampungnya juga kenal dakwah sunnah. Maka dia berupaya bagaimana orang itu bisa ya mendapatkan pengajian sunnah gitu. Ya, sehingga kita menggerakkan ya teman-teman untuk bisa bahwa dakwah itu tidak hanya di kota. Iya, dakwah juga bagaimana sampai ke desa-desa. Iya.
Makanya ada dakwah pedalaman gitu ya. Karena di kampung-kampung Pak, Masya Allah ya, jarang kan gitu. Iya, jarang sekali gitu yang dakwah sunnah ini gitu. Maka harus ada upaya kita gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi wasilah untuk bisa gitu ya. Nah, makanya kita harus bertahun ya. Harus bekerja sama. Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan kita hanya punya tenaga ya, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Namun ada sumbangsi kita terhadap dakwah ini gitu. Dan itulah nanti yang akan menjadi pemberat timbangan kebahagiaan kita. Ya kita mau ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika tanya kita ada buktinya ya. Ya Allah ya, saya sudah berusaha. Nah, Allah kan Maha tahu. Nah, jadi memang kehidupan kita di dunia ini tidak hanya makan ya, minum, bagaimana kita berjuang untuk keluarga kita. Tidak hanya mementingkan diri dan keluarga, namun harus kita pikirkan juga saudara-saudara kita yang lain. Ya, minimal ya orang kampung kita gitu, minimal satu negara ya. Ya. Nah, itu hadir yang didengar oleh Allah SWT. Kalau Zakir Naik sudah go internasional ya, nah, kita minimal satu provinsi Jambianya itu yang kita usahakan gitu ya. Ya, dia itu yang didengar oleh Allah SWT. Karena memang orang yang berdakwah, jadi berdakwah itu dia nggak hanya seorang ulama, enggak. Jadi kita berdakwah sesuai dengan kesanggupan kita. Misalnya kita di bidang apa nih? Di bidang sopir ya. Kita menjadi sopir yang membantu dakwah. Kita di bidang IT, ya IT yang digunakan untuk berdakwah, sarana untuk berdakwah ya. Ya, karena memang Rasulullah itu nggak bisa berjalan sendiri, enggak. Beliau punya punya sahabat-sahabat beliau. Ada sahabat beliau yang ahli di bidang perangnya, ada ahli di bidang perdagangan, gitu. Bahkan ada yang ahli di bidang humas, ya kan? Bahkan ada sahabat yang pandai berbicara dengan bahasa Ibrani, gitu ya. Kemudian, ya banyak apanya masing-masing dia ada apanya perangnya masing-masing, ya kan? Ini ada yang dia benar. Jadi dakwah itu mungkin seperti itu. Untuk kita bekerjasama, untuk kita ta'awun, ya mudah-mudahan ya, dengan niat kita benar-benar ikhlas, kita berharap wajah Allah, berharap ridhonya Allah. Dengan begitu Allah memberkahi setiap usaha dakwah yang kita niatkan, yang kita laksanakan, walaupun sedikit, mulai dari yang kecil dulu. Ya. Dan ya banyak di antara saudara kita yang belum tersentuh akan dakwah ini. Maka sebagai seorang yang sayang kepada saudaranya, tentu kita menginginkan juga dakwah ini sampai kepada mereka. Kemudian kata beliau, ad-doa, jadi kata doa, ya doa dalam ayat ini ada gitu ya. Maksudnya adalah dakwatun nasi, ya, mendakwahkan manusia, mengajak maksudnya. Ya mengajak manusia, menyeru manusia. Ya. Maka inilah makna daripada judul bab ini, bab doa, bab mengajak manusia itu maksudnya. Ya kepada apa? Kepada syahadat la ilaha illallah. Ila syahadati an la ilaha illallah, ay ila tauhidillah wal iman bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlul hadhihi syahadah. Jadi mengajak manusia kepada apa? Kepada syahadat la ilaha illallah. Ya. Walaupun orang Islam sekarang mesti juga kita dakwahkan la ilaha illallah, karena tidak sedikit ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah dari saudara-saudara kita daripada kaum muslimin tidak paham terhadap la ilaha illallah yang dia ucapkan. Iya. Maka para ulama menyusun kembali buku tentang makna la ilaha illallah, arkanun wa syurutun, rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalau orang jahiliyah sudah paham, maka mereka enggak mau memang mengucapkan la ilaha illallah kecuali orang yang betul berserah diri kepada Allah, karena mereka paham konsekuensinya, paham syarat dan rukunnya. Nah, kalau kita sekarang enggak paham, sehingga menuntut ulama menulis lagi penjelasan tentang itu. Itu yang kita bahas ya.
kita bahas kepada masyarakat kita, walaupun sudah muslim ya, walaupun sudah Islam, namun tidak jarang ataupun tidak sedikit daripada manusia yang belum paham terhadap makna la ilaha illallah. Karena terbukti banyak di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak sedikit di antara mereka yang pergi ke kuburan yang dianggap ramah, ya, yang menyerahkan sesajen kepada pepohonan yang dianggap keramat, ya. Bahkan ya, sedang ditimpa musibah pun gitu ya, masih berbuat syirik kan gitu. Nah, sehingga ada saudara kita yang kesal ya, ditentangnya sesajen. Ya, namun itu caranya pun dia melihat juga mudarat dan maslahatnya. Kalau kita tendang ya jangan sampai viral gitu ya, jangan direkam. Kenapa? Karena akan menyebabkan dulu ya tenang aja, orang nggak lihat kok gitu ya. Nah, ya ini pun diperhatikan dalam nahi mungkar itu ada aspek itu ya. Kalau kita mencegah kemungkaran dan berakibat kepada kemungkaran yang jauh lebih besar sehingga orang menghina Islam ya, nah, ini tentu tidak dibenarkan gitu ya. Memang harus ada strateginya gitu ya. Harus ada, walaupun tujuannya baik ya, namun kita mesti ya mengetahui bagaimana cara menyampaikan kebaikan itu. Tidak setiap hal yang baik ya itu terkadang disampaikan dengan cara yang baik. Ada yang perkara yang baik namun menyampaikan dengan cara yang buruk gitu ya. Seperti orang-orang yang teman-teman ya kan, yang ingin kebaikan ya, ingin mengingkari kemungkaran, kezaliman pemimpin, namun caranya dengan maki-maki, ya caranya dengan hal yang salah, tentu itu juga tidak benar. Ya, karena sudah ada caranya. Kalau seandainya kita ingin menasihati pemimpin, ada caranya gitu ya. Ya kalau kita mampu ya kita temui dengan empat mata dan kita berikan nasihat yang membuka hati, ya yang tidak menjatuhkan kehormatan sebagai pemimpin. Nah itu memang sudah ada aturan-aturannya yang sudah ditetapkan oleh syariat. Qul ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan fi'il amr ya, perintah. Qul al-khitabu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam. Khitab dari ayat ini yang menjadi lawan bicara, khitab itu lawan bicara ya. Dalam ayat ini adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sabili, hadhihi ay ad-da'watu allati ad'u ilaiha, at-tariqatu allati ana 'alaiha. Ini yakni dakwah yang aku menyeru kepadanya, jalan yang aku berada di atasnya, itu maksud hadis sabili. Jadi hadis sabili di sini ya kan, ini itu adalah cara dakwahnya Nabi gitu ya. Jalan yang mana Nabi berjalan di atasnya. Sabili itu maknanya adalah tariqati wa da'wati. Ini adalah caraku, ini adalah jalanku dan dakwahku. Ya, jadi maknanya hadis sabili, maknanya ini adalah dakwahku yang aku berjalan di atasnya. Ya, apa itu? Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, ila tauhidillah, kepada tauhid ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah supaya manusia bisa paham bagaimana cara mengesahkan Allah. Karena kalau mengenai keesaan kan sudah populer lah gitu ya. Bahkan Pancasila yang pertama ada kata-kata esa juga. Ya kan, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, kapal Pancasila ya. Iya, namun bagaimana cara mengesahkan Allah? Kita tidak hanya butuh semboyan-semboyan, sekarang real praktek dalam kehidupan itu. Jadi itu yang kita jelaskan kepada masyarakat, bagaimana prinsip mentauhidkan Allah itu. Ya kan? Karena konsekuensi orang yang mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh lagi apa? Meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Ada selain Allah yang bisa mengabulkan doanya. Ada selain Allah yang bisa menyelamatkan kelak di akhirat. Ada selain Allah yang dia takuti akan mudaratnya. Karena tidak sedikit dari masyarakat ya menempuh tempat yang dianggap dalam tanda kutip dia angker. Masih ya meminta izin lah, menyeru lah,
Ya kan kalau orang bilang anggu ya, numpang anggu ya, apa gitu ya. Karena masih ada mengagungkan selain Allah yang bisa mendatangkan mudarat. Nah, itu masih syirik ya, kategori syirik. Maka itu yang kita jelaskan di masyarakat, itu nggak boleh. Jadi kita masuk ke tempat yang akhir yang kita sadarkan hanya Allah, yang kita takuti hanya Allah, sehingga kita baca doa, ya kan? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Hati kita betul-betul terpaut tergantung dengan Allah. Ya kan? Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk waktu Bang. Ya, nanti setelah sholat yang lain kita langsung lagi ya. Ya, baik, kita azan sholat dulu ya, azan sholat, kemudian kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia sudah yakin, dia terasa sungguh dia sudah memegang bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh yang tidak akan pernah putus sampai insyaallah kepada hari kiamat. Maka inilah konsep Islam. Jadi Islam itu ya konsepnya adalah kita beriman kepada Allah, kita meyakini Islam agama satu-satunya, dan kemudian kita harus mengingkari segala yang dipertuhankan selain Allah. La ilaha illallah. Karena di masa ini banyak sekarang ya, Ruwaibidah ini adalah orang yang tidak paham masalah agama, namun terkadang diberi panggung, diberi media internet, media channel YouTube ya. Ada pula hari-hari ini ya, orang Dayak, pakainya kayak Dayak gitu ya. Nah, ini bicara tentang Islam, melantur kemana-mana gitu ya, menyesatkan gitu. Dia bilang ya agama itu sebenarnya sama saja. Ya saya pengikutnya Yesus ya. Saya mengikuti apa yang diikuti oleh Yesus. Saya bukan pengikut Yesus ya. Saya mengikuti apa yang diikuti oleh Muhammad. Saya bukan Muhammad. Ya saya mengikuti apa yang diikuti oleh Tuhannya orang Hindu ya, Dewa Wisna. Tapi saya tidak mengikuti ini ya. Modalnya hanya modal narasi berbicara aja, modal retorika, ya tidak ilmiah, ya nggak paham tentang sumber daripada ajaran Islam. Karena orang itu diharamkan dalam Islam itu berbicara pakai ilmu tentang Allah, Rasul Al-Quran, dia menguasai Al-Quran. Ini enggak bicara tentang Islam tapi nggak tahu referensi Islam. Sama dengan orang berbicara hukum ya Pak, tapi nggak ngerti undang-undang ya. KUHP nggak ngerti dia. Ya, hukum perdata ya kan, hukum nomor berapa, ayat berapa nggak tahu dia. Nah sama seperti itu orang berbicara tentang agama, kalau kamu tidak mengetahui referensi agama itu, karena agama ini punya referensi. Ya kan, nggak asal ngomong, ya. Nggak asbun. Makanya Allah SWT mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau mengucapkan, mengatakan, karena di antara wala taqfu wala taqul. Jangan engkau mengatakan, mengucapkan ma laisa laka bihi ilm, yang mana engkau tidak tahu ilmunya, ya, tidak mengetahui sandaran dalilnya, ya, referensinya. Banyak di antara orang sekarang yang berani berbicara tentang masalah agama, namun hanya bermodalkan retorika, ya, gaya bahasa. Inilah diri yang dididik oleh Allah SWT. Ya, ada baru ini ya, banyak juga orang yang ya diviralkan ya, namuzubillah, sehingga banyak menyesatkan orang, sehingga dia mengatakan semua agama itu sama itu. Ujung-ujungnya itu kepada pluralisme, ya, pluralisasi agama. Dan ini tertolak dalam Islam, dan ini bukan ajaran Islam. Dan Islam itu ada konsepnya ya, konsep la ilaha illallah. Jelas sekali ayat-ayat Allah SWT menyuruh kita mengingkari seluruh yang dipertuhankan, seluruh yang disembah
selain Allah. Itu tauhid itu. Jadi tauhid itu kita mengesahkan Allah dari apa? Dari bentuk segala yang disembah. Ini enggak ya, mau nyembah apapun ya bebas menurut dia kemauan dan hawa nafsunya. Ini nauzubillah ya. Ini yang kita harus wanti-wanti dan mawas diri terhadap pemahaman-pemahaman yang bisa menyesatkan ya keimanan akidah kita dan keluarga kita dan kaum muslimin. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ala basiratin. Jadi Rasulullah itu berdakwah kepada Allah ya kan, bukan kepada dunia. Ini butuh kali niat yang ikhlas ya. Jadi seseorang itu berdakwah ya, dia betul-betul dia mengharapkan ridha Allah, itu yang pertama kali. Ya. Karena barang siapa yang mengajak kepada selain ridha Allah berarti niatnya rusak. Karena dakwah itu ibadah. Yang namanya ibadah ini harus ya didasari dengan niat yang ikhlas. Karena niat itu adalah syarat ibadah. Syarat terimanya ibadah niat ikhlas niat. Kemudian dia sesuai dengan standarisasi ketentuan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma umirtu Allah dalam surah dalam Al-Quran ya, dalam juz 20 ya, setelah surah Al-Qadar ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka tidaklah diperintah melainkan ya, ibadah yang mereka lakukan haruslah didasari dengan mukhlisin ya, dengan keikhlasan, mengikhlaskan seluruh niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beramal amalan akhirat dengan tujuan dunia ini termasuk syirik ya. Ya, ini termasuk perbuatan syirik. Jadi kalau seandainya ada orang yang beramal amalan akhirat namun niat dia, dorongan hatinya itu untuk mendapatkan dunia ya, bukan untuk mendapatkan ridha Allah, nah, maka semua rugi gitu ya. Dunia sementara ya, kalau dia ikhlas tentu banyak ini pahala luar biasa ya kan. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Dalam Sahih Al-Bukhari, kalau seandainya la yahdiyallahu bika rajulan, kalau seandainya Allah memberikan hidayah melalui perantara dakwahmu, tentara ilmu yang aku sampaikan seorang saja, maka kata Rasulullah SAW ini lebih baik daripada kendaraan yang paling bagus ya. Waktu itu onta merah ini apa namanya itu kan kendaraan onta yang dulu ya, maka kendaraan onta jenis onta yang mahal di zaman Rasul itu adalah onta merah ya. Kalau sekarang ya dianalogikan dengan dikiaskan sekarang onta merah itu ya dengan kendaraan yang paling canggih iya, apalah namanya yang dia ya, yang paling mahal ya. Jadi itu lebih baik ya berdakwah, kita berdakwah kemudian orang mau mendengarkan, kemudian dia dapat ide taufik ya melalui perantara kita, ini lebih baik daripada dulu dunia dan dunia gitu. Jadi memang niatnya kita harus seperti itu, sehingga segala proses untuk berdakwah itu menuntut ilmu, maka niatnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. La ila haddin ya min hududid dunya, bukan karena dia keuntungan dari keuntungan dunia, wala ila rias, dan juga tidak kepada kedudukan. Jadi kalau ada orang yang berdakwah dan ujung-ujungnya partainya supaya dia dipilih gitu ya, niatnya mendapatkan kekuasaan, itu niatnya. Kecuali orang dia di apa namanya itu kayak Nabi Yusuf ya, memang diberikan kekuasaan gitu ya, dan dia mampu dan dia bisa menjaga dirinya dari kemudaratan gitu. Namun kalau seandainya dia menggunakan dakwah untuk mendapatkan riasa dari asalnya, untuk mendapatkan kedudukan, tentu dia melenceng dari dunianya. Dan juga tidak kepada kata beliau wala ila hizbiyatin, tidak kepada kelompok. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap kelompok-kelompok itu dia mereka tercela. Kenapa? Karena mereka bergembira dengan kelompoknya, sehingga dakwahnya itu dia didasari karena kepentingan kelompok. Dia mengajak orang ke kelompok yang bukan kepada Allah. Ini juga tercela, ya kan? Dia tidak ikhlas. Gitu.
Jadi orang berdakwah itu ya tidak kepada yayasan tertentu. Ya, yayasan boleh ya. Ya, bahkan organisasi itu kalau orang yang tidak menyeru kepada organisasinya, dia hanya sebatas sarana, seperti ya di Mesir ya ada namanya jamiah jum'iyah itu, kalau bahasa Arabnya maksudnya jum'iyah itu ahli sunnah ansur sunnah wal Muhammadiyah, ada di Mesir itu bapaknya yang ahli sunnah. Kemudian di India, bahkan di India itu ahli sunnah sekarang ya Salafiyun ya punya jamiah Salafiyah ya di Kukasawa, tempatnya itu di Benares ya. Dan banyak di India itu ahli-ahli hadis ya. Seperti pengarang kitabnya pengarang kitab Sirah Nabawiyah yang mendapat penghargaan dari Saudi ya, yang diadakan waktu itu lomba yang paling lengkap ya, kemudian yang paling ilmiah data-data yang dibuatnya, dan yang dapat nomor waktu itu adalah tulisannya Syekh Sofiyur Rahman Al-Barafuri Al-Hindi. Beliau seorang ahli hadis dan juga ahli sirah, muarikh ahli tarikh ya. Syekh Sofiyur Rahman beliau ulama salafi di Mesir di India. Ya Pak ya. Jadi kalau di India itu ada organisasi ya, ada dunia. Kenapa? Karena memang peraturan seperti itu. Apalagi sekarang ya sangat terbatas sekali gerakan kaum muslimin. Kalau gerakan mereka, kegiatan mereka kalau nggak ada yang nama organisasi itu nggak bisa. Ya, jadi memang niatnya untuk kemaslahatan gitu ya. Karena kepentingan peraturan negara. Seperti kalau orang buat yayasan ya, kalau buat sekolah harus di bawah payung hukum yang bernama yayasan, maka itu tujuannya. Kalau hanya untuk sarana nggak apa-apa. Namun kalau seandainya wala dan baroknya, loyal dan tidak loyalnya, loyalitasnya dibangun di atas yayasan, nah tentu itulah yang dinamakan hizbiyah. Namun kalau hanya sebagai sarana, maka nggak bisa kita masuk polis ya. Nah, orang itu pakai yayasan itu hizbi itu nggak boleh. Ya boleh jadi itu hanya sarana saja. Tengok orang itu organisasi ya, hizbi ya. Lihat dulu. Kalau dia mengikuti organisasinya padahal apa yang ditetapkan organisasinya salah, barulah hizbiyah. Namun organisasi itu hanya sebagai sarana saja, ya kan? Hanya sebagai sarana untuk dia dakwah, dia tetap dia tidak loyal kepada organisasinya, tetap dia loyal kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentu itu bukan hizbiyah. Nah, ini ada yang itu. Maka kata dia nggak boleh berdakwah kepada hizbiyah seperti ini. Ala basiratin ala ilmi, di atas ilmu. Jadi orang yang berdakwah itu juga perlu berilmu. Karena kalau seandainya dia membahas sebuah agama, prinsip agama, menyampaikan agama tanpa ilmu, dia tanpa pengetahuan, dia tentu ini akan menyesatkan ya. Ala ilmi bidzalika, yang berdasarkan ilmu, ya kan, tentang dakwahnya itu. Wa burhanin aqli wa syar'i, kemudian pengetahuan baik itu dalil-dalil secara akal dan dalil secara syar'i ya, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga ditopang dengan ini ya, dengan contoh-contoh hal-hal yang masuk akal ya. Ya, karena memang di antara kaum muslimin itu ada yang nggak paham kalau misalnya kita tok ya berdalil dengan Al-Quran, ya, hadis ya. Terkadang di antara mereka nggak paham, butuh kita berikan contoh-contoh yang masuk akal, yang tidak meleset, yang tidak menyimpang dari prinsip Al-Quran dan Sunnah tersebut. Kemudian kata beliau, wal basiratu al-ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqq wal batil. Yang dimaksud dengan basirah ilmu ya, yaitu pengetahuan, yang mana dengan pengetahuan itu bisa seseorang itu membedakan antara hak dan batil. Di mana kita tahu zina itu batil, haram? Ya, tentu berdasarkan wahyu ilmu Al-Quran yang mengatakan. Ya, kenapa? Di mana kita tahu riba itu nggak boleh? Kan ditanya oleh orang, kenapa kok ada riba nggak boleh? Karena Allah yang melarangnya. Wala ta'kulu riba Allah wa ahalla
Allahul bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu dalilnya sangat jelas sekali. Belum lagi dari hadis gitu ya. Kemudian firman Allah, wa man tabani, dan jalan orang yang mengikutiku. Jadi mengajak kepada Allah di atas ilmu ini tidak hanya jalannya Nabi. Ini ada sabilun Nabi ya. Nabi juga sabilun man taba'ahu ya. Dan juga jalan orang-orang yang mengikuti beliau. Karena dalam lanjutan surah Yusuf ayat 108 ini Rasul mengatakan ya, ad'u ilallahi ala basiratin ana. Ini adalah jalanku, mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu. Itu adalah jalan Nabi. Ya, wa man taba'ani, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Apa yang dimaksud dengan dan orang yang mengikuti itu akan beliau jelaskan. Ya, yaitu aman Nabi, yaitu orang yang beriman kepadaku, beriman kepada risalahku. Wa saddaqani, dan membenarkanku, kata Nabi. Kemudian beliau membahas tentang penyambungan wa man taba'ani. Ada huruf ataf ya, huruf waw itu kata sambung ya. Sambungannya itu maksudnya ya. Maka kata beliau, wa yahtamilu annahu atfun 'ala dhamiril marfu'i fi ad'u, fa yakunu al-ma'na ana ad'u ila Allah 'ala basiratin wa man taba'ani kadzalika yad'u ila Allah 'ala basirah. Ya. Jadi ada kata sambung ya, wa man dan gitu ya, kata sambung dan. Jadi ada kemungkinan, yahtamilu, ada kemungkinan ya. Ihtimal itu kemungkinan ya. Annahu, bahwasanya wa man taba'ani, huruf waw kata sambung ini atfun ala dhamiril marfu, ini ya sambungan kepada dhamir rafa ya. Sebenarnya dhamir itu yang mabni ya, namun dia di sini maksudnya fi mahalli rafi gitu. Karena yang kita tahu dalam bahasa Arab ya, yang namanya isim dhamir itu termasuk isim mabni, bukan mu'rab ya. Namun kenapa dikatakan dhamir marfu, maksudnya dhamir yang menempati posisi rafa ya. Jadi yahtamilu annahu atfun ala dhamiril marfu'i, maka ada kemungkinan bahwasanya waw di situ ya, dia itu ya bersambung, ada kaitannya ya dengan dhamir rafa pada firman Allah ad'u. Karena pada kata ad'u itu ada fa'ilnya, yaitu dhamir mustatir, ya kan? Yaitu ana itu dhamir rafa ya. Sebagai fa'il ad'u itu ada kata ana di dalamnya itu ya, saya. Fa yakunul makna, maka menjadilah maknanya ana ad'u ila Allah. Aku, kata Nabi, berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah, di atas petunjuk. Wa dan, jadi wa man tabani bersambung kepada dakwahnya Nabi, cara dakwahnya Nabi. Wa man tabani kadzalika, dan orang-orang yang mengikuti demikian, dan orang yang mengikutiku demikian pula. Yad'u ila Allah, dia juga mengajak kepada Allah ala basirah, di atas basirah, di atas petunjuk. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi, ini Pak, jelas sekali dalilnya ya. Jadi orang yang mengikuti Nabi pasti dia ingin juga berdakwah, ya kan? Karena jalan dakwah ini wa man ahsanu qawlan, kata Allah. Maka perkataan siapakah yang lebih baik? Enggak ada. Walaupun ini sighahnya istifhamiyah, namun bermakna ingkari, pengingkaran. Artinya enggak ada lagi perkataan yang lebih baik. Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah SWT. Itulah jalannya para rasul, bahkan jalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang mengikuti Nabi wa man taba'ani, dan orang yang mengikuti kata Nabi, mereka juga seperti itu. Ya, mereka juga akan berdakwah, namun catatannya ala basirah. Ini syaratnya. Namun nggak sembarang dakwah ya. Harus dakwah itu ya di atas ilmu. Artinya orang itu harus belajar dulu gitu ya. Sebelum dia berdakwah, dia harus mengetahui ilmunya gitu ya. Kemudian ihtimal yang kedua, wa yahtamilu ayyakun atfan ala dhamiril munfasil ana. Ini sama sebenarnya ya. Kalau yang tadi pada dhamir rafa yang ada pada kata ada, dan sekarang dimunculkan dhamirnya, dan kemungkinan ya kata sambung itu ya dia bersambung kepada dhamir munfasil.
yaitu kata ana. Fayakunul makna ana kan pada kata ananya, bukan pada kata aku, ya kan? Nah, kan ayatnya kan seperti ini ya. Ad'u ilallah, ya kan? Kemudian wa man tabani pada penggalan yang selanjutnya. Jadi wa man tabani itu pendapat kemungkinan yang pertama kata Syekh Al-Fauzan yaitu ma'tuf kepada ad'u, domir ana pada kata ad'u. Kemudian kemungkinan yang kedua wa man tabani ini dia ma'tuf ya, dia bersambung kepada kata ana ya, ala basiratin ana ya, pada domir munfasil namanya. Ana itu domir fa munfasil ya, kepada kata ana. Fayakunul makna, maka maknanya menjadi ana wa atba'i ala basiratin, ya kan? Saya yakni Rasulullah wa atba'i dan pengikut-pengikutku berdakwah ke jalan Allah ala basiratin, di atas ilmu. Jadi intinya sama ya. Jadi yang menjadi intinya bahwasanya pengikut Rasulullah SAW, kita kan ingin jadi pengikut Nabi ya, maka ikuti jalan Nabi. Qul kata Nabi, hadis sabili, ini jalanku kata Nabi. Bagaimana gampang ya? Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saya berdakwah kepada Allah, tidak kepada dunia, kepada Allah. Tidak kepada diri, tidak untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan pujian ya. Tidak untuk kepada kelompok ya. Ini adalah jalanku kata Rasulullah. Wa man ittaba'ani, dan jalan orang yang mengikuti. Jadi pemahamannya, orang-orang yang mengikuti Nabi harus mengikuti caranya Nabi ini yang berdakwah ya. Nah, tentu setelah dia berilmu kan, karena dakwah itu ala basirah, di atas ilmu burhan hujjah. Wa tahqiqu ya, kemudian yang ditahqiq ya, yang ditetapkan ya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, anna al-aqsa yatadamman ma'nayaini, bahwasanya kata sambung wa maytaban huruf ataf itu dia mengandung dua makna. Fa'atba'uhum ahlul basirati ad'una ila Allah, itu maknanya. Maka yang pengikut Nabi itu mereka adalah ahlul basirah, orang yang paham ilmu gitu ya. Jadi otomatis kalau kita ingin mengikuti Nabi, otomatis kita harus mengajak manusia berdakwah, dan dakwah butuh ilmu. Otomatis dalam ayat ini ya kan ada perintah kita untuk belajar gitu ya. Iya, belajar. Nah, iya, karena memang orang-orang itu tidak akan mendapatkan ilmu, ya tidak akan bisa berdoa kecuali kalau dia ya berilmu dengan belajar. Karena ilmu hanya bisa dapat dengan belajar. Maka maknanya ya adalah fa'atba'u, maka pengikutnya Nabi seseorang ahlul basirah, mereka adalah ahli basirah, yakni ahli ilmu gitu ya. Orang yang belajar ilmu gitu. Kemudian yang kedua, mereka adalah ad-da'una ilallah, mereka adalah orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi pada buku beliau yang lain, kata ada 4 tahapan ya seorang muslim. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Wajib ya bagi kita itu mempelajari ya kan tentang 4 permasalahan. Yang pertama al-ilmu, berilmu. Ya kan? Wa huwa ma'rifatullahi, ya kan? Wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yaitu ilmu tentang apa? Ilmu yang wajib yang pertama kali ya, yang asas ya pondasi. Ilmu tentang mengenal Allah, tentang tauhid, tentang hal yang berkaitan dengan Allah, ibadah ya. Kemudian ilmu tentang mengenal Rasul dan ilmu tentang agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Itu tahapan yang pertama, ya kan? Apa namanya itu? Ada belajar dulu gitu ya. Ya, belajar dulu tentang itu. Kemudian yang kedua, wal amalu bihi. Nah, kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu itu. Kemudian yang ketiga, wa da'watu ilaihi, dan mendakwakan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat, ya kan? Wasabru 'alal adha fihi. Kemudian yang keempat, dan bersabar terhadap seluruh gangguan-gangguan, cobaan-cobaan yang akan kita rasakan ketika mendakwakan tauhid, yang mendakwakan ilmu tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wa subhanallahi,
dan Maha Suci Allah. Apa maksudnya? Kata Syekh Shalal Fauzan, wa unazzihullah, dan saya mensucikan Allah. Wa uqaddisu, sama takdis dengan tanzih itu sama. Wa uqaddisuhu, dan aku mensucikannya, an ayyakuna lahu syarikun, dari sekutu baginya. Jadi termasuk mensucikan Allah adalah tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Artinya tidak melakukan perbuatan syirik. Ini termasuk mensucikan Allah. Fi mulkihi, di dalam kerajaannya, tidak menjadikan bagi Allah sekutu dalam kerajaan Allah. Menjadikan pertandingan bagi Allah, perbuatan syirik begitu. Au ma'budun bihaqqin siwa, atau sesembahan yang benar selain Allah. Artinya tidak menjadikan bagi Allah itu ada satu Tuhan atau satu sesembahan yang dianggap benar selain Allah. Itu termasuk yang mensucikan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan para ikhwan sekalian, subhanallah, subhanallah, maka ada maknanya. Itu tidak hanya zikir yang khali dari mana, yang kosong dari mana, enggak. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, apa maknanya? Artinya suci kau ya Allah. Suci dari apa? Jadi kita bayangkan Allah itu suci dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah, dan seperti sekutu-sekutu, seperti sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Dan Allah memiliki sifat yang tinggi, sifat yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun celah, cacat di dalamnya. Dan dari perbuatan-perbuatan maksiat, Allah suci dari itu semua. Kemudian kata beliau, al-makna ijmali bil ayat, makna global dari ayat ini dari ayat ini, ayat berapa? Surat Yusuf ayat 108 ini. Apa makna globalnya? Kata beliau, ya'murullahu wa rasulahu, ya'murullahu wa rasulahu an yukhbiran nas. Allah memerintahkan Rasulnya, yakni Muhammad SAW, an yukhbiran nas, untuk mengkabarkan kepada manusia, an tariqatihi wa sunnatihi, tentang jalan dan sunnahnya. Apa jalannya Rasul? Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi, kepada Rasulullah, untuk mengkabarkan, untuk menginformasikan kepada manusia tentang jalannya Rasul. Bagaimana? Qul hadhihi sabilun, katakan kepada Muhammad, ini adalah jalanku. Jadi bagaimana jalannya Nabi itu? Annaha, sesungguhnya jalannya Nabi itu adalah ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu berdakwah, mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah, kepada Islam. Karena Islam itu memiliki rukun, maka inilah rukun yang paling besar dari rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Namun ajakan itu ala ilmi, dibangun di atas ilmu, wa yaqinin, keyakinan, wa burhanin, dan petunjuk. Kaget kan orang bapak mengajak la ilaha illallah, apa arti la ilaha illallah? Nggak tahu Ini belum cukup syaratnya. Harus dia tahu, berilmu terhadap apa yang dia ajak orang kepadanya. Itu pentingnya kita berilmu, menuntut ilmu agama. Wa yaqinin, dan di atas keyakinan. Gak boleh ragu di hati dia. Memang dia udah paham namun masih ada keraguan yang terhadap Allah ini. Belum beriman dia. Maka keyakinan itu, maka di antara syarat Allah itu kan al-ilmu, al-yaqin, al-munafi lisyak. Keyakinan, di mana keyakinan itu menolak, menafikan segala bentuk seluruh keraguan. Betul-betul kita yakin terhadap la ilaha illallah yang kita ucapkan. Tidak boleh ada celah sedikit pun rasa ragu, tidak boleh. Jadi di atas ilmu, keyakinan, dan petunjuk. Wa annahu, dan sesungguhnya huwa, dia, yakni Rasulullah, wa atba'uhu, dan pengikut-pengikutnya. Ini agak terlampau dibaca ada yang tinggal Wa kullu man ittaba'ahu, dan setiap seluruh yang mengikutinya, yang mengikuti Rasulullah, kata beliau, dia mengajak juga ila mayyillahi, kepada yang diajak kepadanya oleh Nabi. Artinya pengikut Rasulullah juga
mengajak, juga berdakwah sebagaimana Rasulullah juga berdakwah kepada tauhid. Ada ilmu wa yakin wa burhan, di atas ilmu, yakin dan petunjuk. Wa annahu, dan sesungguhnya dia dia Rasulullah SAW, wa atba'uhu, dan para pengikutnya kita, gitu ya. Kita adalah atba'un Nabi, pengikut Nabi, gitu ya. Yunazihuna Allah, ya, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala an-syariki lahu, dari sekutu bagi Allah, dari mempersekutukan Allah fi mulkihi, di dalam kerajaan Allah, wa an-syariki lahu fi ibadati, dan dari sekutu, dari perbuatan syirik yang di dalam peribadahan kepada Allah. Wa yatabarra'u, dan dia berlepas diri, dari ada barok yang berlepas diri, mimman asyraka bihi, terhadap orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa in kana aqraba qaribin, meskipun dia berbuat syirik itu adalah orang yang paling dekat hubungan nasab dengannya. Ini ya makna dari ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada Nabi, dan Allah suruh Nabi menginformasikan kepada manusia, kepada umat manusia, gitu ya, bahwasanya jalannya Rasulullah adalah berdakwah kepada Allah, kepada tauhid, gitu, dengan ilmu, keyakinan dan petunjuk. Dan ini juga adalah dakwahnya orang-orang yang mengikuti Nabi. Jadi Pak, saya gampang sekali bagaimana kita membedakan dakwah yang betul-betul murni, dakwah kepada Allah, pasti dia mendakwakan tauhid, ya kan? Pasti itu prioritas dakwahnya. Karena Nabi seperti itu, Rasulullah itu prioritas dakwahnya itu. Prioritas dakwahnya tahu tauhid, gitu. Ya, tidak menafikan kepada kajian-kajian tema lain, ya. Ya, kita juga butuh kajian akhlak, adab, ya, nggak apa-apa. Namun yang menjadi prioritasnya tentu tahu tauhid. Artinya apa? Jangan kalau bahas itu ya bahasnya muamalah melulu, ya. Iya. Dia memang mengkaji muamalah juga, namun dia tidak melupakan kajian tauhid. Dia memang mengkaji tentang adab, bagus adab, namun jangan dia lupakan kajian prioritas terhadap tauhid, gitu. Karena ini adalah metodologi para sahabat seperti itu, Pak Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, mereka juga pakar ekonomi Islam, para sahabat pakarnya. Mereka juga pakar tentang masalah hadis, ya kan? Tentang masalah ilmu hadis, ya, usul fiqh, mereka pakar itu, ya kan? Akan tetapi mereka tidak melupakan prioritas dakwah yang paling utama, yaitu dakwah kepada tauhid. Ini bayang, ini makna ijmal atau makna umum ya dari dalil yang dijadikan oleh penulis dalam bab tentang mengajak manusia berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Baik ya, para ikhwas sekalian, karena dengan waktu yang kita cukupkan dulu sampai di sini, ya pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang akan datang, maka kita lanjutkan lagi tentang kesesuaian atau korelasi ayat ke-108 dari surah Yusuf ini terhadap bab pembahasan kita ini, bab tentang apa? Berdakwah kepada la ilaha illallah. Ya, sebelum kita tutup, ya mungkin di antara para ikhwas sekalian mungkin ada yang ingin bertanya seputar materi yang telah kita bahas. Kalau kami ada ilmunya, insyaallah kita akan berbagi. Maka untuk itu kami persilakan. Iya, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.